Oke, sekarang kita akan belajar tentang to be. To be-nya ini sebenarnya kita harus hafal ya. Kata ganti orang atau subject pronoun, yaitu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, I itu artinya adalah saya, you itu kamu, they mereka, we kalian, he itu untuk dia laki-laki gitu ya, she itu untuk kata ganti dia perempuan, dan it itu untuk yang benda gitu. Nah, jadi teman-teman harus hafalin ini dulu dan paham penggunaannya. I itu untuk saya, you kamu, they mereka, we kita, he dia untuk laki-laki, she perempuan, it itu untuk benda. Nah, ketika sudah hafal subjeknya gitu ya, jadi dalam setiap kalimat itu perlu adanya to be atau kata kerja. Jadi salah satu aja. Misalnya di suatu kalimat itu ada kata kerja saya makan gitu ya. Berarti ketika ada kata kerja yaitu makan, kita tidak perlu menggunakan to be gitu. Nah, jadi secara umum to be itu ada 3 macam, itu are, dan is. Nah, pokoknya ada 3 gitu ya, are, dan is gitu, ketika kita berbicara untuk yang presentnya gitu. Jadi secara umumnya ada are, dan is. Nah, I itu selalu menggunakan to be gitu, I am gitu. Nah, sedangkan you, they, dan juga we and we, you, they, and we. Nah, ini kan menunjukkan jamak ya. You itu bisa kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kita. Nah, ini kan lebih dari satu orang. Nah, biasanya lebih dari satu orang itu kita pakai are itu, walaupun di sini you itu kamu gitu ya, tapi bisa juga kalian gitu. Jadi kita menganggapnya you ini adalah bagian yang plural gitu. Jadi ada you, they, we itu menggunakan are. Kemudian ada orang ketiga gitu ya, tunggal, yaitu ada he, she, it. He untuk laki-laki, perempuan, dan it untuk benda itu selalu menggunakan to be is. Nah, jadi I itu selalu pakai I am, you, they, we gitu ya, orang jamak ini selalu pakai are, he, she, it itu selalu pakai is. Jadi I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is gitu. Nah, fungsinya buat apa sih to be itu gitu ya. Jadi jika tidak ada verb itu adalah kata kerja, maka kita gunakan to be gitu. Nah, verb itu apa? Verb itu adalah suatu yang menunjukkan aktivitas atau aksi gitu. Verb itu juga disebut dengan kata kerja. Jadi kita itu ibaratkan seperti bekerja atau melakukan suatu aksi gitu. Contohnya berbicara, terus melihat, kemudian duduk, belajar, itu kan suatu tindakan gitu ya, aksi atau tindakan gitu. Nah, contohnya nih, saya berasal dari Indonesia. Nah, di dalam suatu kalimat saya berasal dari Indonesia, apakah ada verbnya? Dari Indonesia, saya berasal dari Indonesia. Nah, berasal ataupun dari itu tidak menunjukkan adanya aktivitas kan, maka kita menggunakan to be itu. Nah, tadi kan kalimatnya saya berasal dari Indonesia, saya itu kan I gitu kan. Nah, maka kita gunakan to be nya I am, berasal dari from gitu ya, from itu dari I am from Indonesia gitu, I am from Amerika, I'm from Australia gitu. Misalnya saya baik gitu ya, biasanya untuk menanyakan kabar, saya baik gitu. Nah, apakah ada kata kerja gitu? Saya baik, saya baik gitu ya. Jadi tidak ada kata kerja kan pada kalimat tersebut, maka kita gunakan to be. I am
fine gitu, I'm great, I'm fine, I'm good, kayak gitu. Oke, jadi yang perlu teman-teman pahamin adalah verb itu apa aja gitu ya. Kalau misalnya kalimatnya itu ada verb, jangan pakai to be gitu, jangan pakai to be gitu. Tidak menggunakan to be gitu. Kemudian kalau misalnya kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, kita menggunakan to be. Oke.